Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Kanafatisha, NPM 2181 10194. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali materi dari kelompok 11 yang mana judul materinya ialah berpikir. Berpikir ialah akal potensi rohaniah yang memiliki berbagai kesanggupan seperti kemampuan berpikir, menyadari, menghayati, mengerti, dan memahami. Jadi pemikiran, kesadaran, penghayatan, pengertian dari pemahaman semuanya merupakan istilah yang berarti bahwa kegiatan akal itu berpusat atau bersumber dari kesanggupan jiwa yang disebut dengan inteligensi atau sifat kecerdasan jiwa. Inteligensi sendiri mempunyai kemampuan menghasilkan pemikiran-pemikiran atau penemuan dengan menciptakan pemikiran dengan cepat. Definisi berpikir ilmiah. Berpikir adalah berkembang ide dari konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dari konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian. Hakikat berpikir ilmiah. Kegiatan berpikir belum dapat dimasukkan sebagai bagian dari kegiatan ilmiah, kecuali ia memenuhi beberapa persyaratan tertentu yang disebut dengan pola berpikir. Berpikir dengan mendasarkan pada kerangka pikir tertentu, inilah yang disebut sebagai penalaran atau kegiatan berpikir ilmiah. Dengan demikian, tidak semua kegiatan berpikir dapat dikategorikan sebagai berpikir ilmiah, dan begitu pula kegiatan penalaran atau suatu pemikiran ilmiah. Macam-macam berpikir. Yang pertama, berpikir alamiah. Misalnya, penalaran tentang panas api yang dapat membakar. Jika dikenakan kayu, pasti kayu tersebut akan terbakar. Yang kedua itu berpikir ilmiah dengan cara dua hal yang bertentangan penuh tidak dapat sebagai sifat hal tertentu pada saat yang sama dan satu kesatuan. Yang ketiga, berpikir autistik. Contohnya itu berpikir autistik antara lain adalah menghayal, fantasi, atau wishful thinking. Yang keempat yaitu berpikir realistik, berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dengan dunia nyata, biasanya disebut dengan nalar atau reasoning. Ciri-ciri berpikir ilmiah. Yang pertama, pendapat atau tindakan melalui penelitian. Kedua, pendapat sesuai kebenaran. Yang ketiga, terdapat data-data atau bukti menunjukkan hasilnya. Yang keempat, tidak berdasarkan pikiran atau hanya sekedar pendapat. Manfaat berpikir. Seseorang yang selalu berpikir ilmiah tidak akan mudah percaya terhadap sesuatu. Pendapat akan dipercayai dan diterima orang lain, dan dalam memecahkan masalah tidak dengan emosi. Jadi kesimpulan berpikir ialah berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep itu berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Dalam berpikir juga termuat kegiatan yang meragukan dan memastikan, merancang, menghitung, mengukur, dan mengevaluasi lain-lain. Dalam membahas pengetahuan ilmiah, kegiatan berpikir belum dapat dimasukkan sebagai bagian dari kegiatan ilmiah, kecuali ia memenuhi beberapa syarat tertentu yang disebut sebagai pola pikir. Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.